Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Lusna dengan NIM 23801002 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Psikologi. Nah, kita kembali ke pembahasan yang dimana saya mengambil beberapa poin dari makalah saya. Yang pertama itu definisi psikologi pendidikan. Yang kedua, perkembangan peserta didik. Yang ketiga, motivasi dalam belajar. Yang keempat, perbedaan individu dalam pembelajaran. Yang kelima, teori-teori belajar. Dan yang keenam atau terakhir, penilaian dan evaluasi. Pembahasan yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang proses belajar mengajar. Nah, psikologi pendidikan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu belajar dan bagaimana faktor-faktor seperti perkembangan kognitif, motivasi, lingkungan sosial, dan emosional. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini mencakup tentang pemahaman perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Menurut Jean Piaget, mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak itu terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama sensimotori, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Penjelasan dari 4 tahap di atas. Yang pertama, tahap sensimotori. Nah, tahap ini berlangsung pada anak usia umur 0 sampai 2 tahun. Nah, anak itu mulai belajar melalui indera dan gerakan. Nah, tahap yang kedua itu tahap praoperasional. Nah, tahap ini berlangsung pada anak usia umur 2 sampai 7 tahun. Nah, anak itu sudah mulai berpikir simbolis atau menggunakan kata atau gambar. Tahap yang ketiga operasional konkret. Nah, tahap ini berlangsung pada anak usia umur 7 sampai 11 tahun. Nah, anak itu sudah berpikir logis untuk hal konkret, contohnya memahami konsep konservasi. Nah, tahap yang terakhir yaitu operasional formal. Nah, tahap ini berlangsung pada anak usia 11 tahun ke atas. Anak itu sudah berpikir abstrak, logis, dan hipotetis, contohnya memecahkan masalah dengan mempertimbangkan kemungkinan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu motivasi dalam belajar. Dalam psikologi, motivasi adalah proses yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik tindakan seseorang. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri siswa. Contohnya, belajar karena senang mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari faktor luar. Contohnya, bekerja keras untuk mendapatkan gaji atau penghargaan. Nah, pembahasan yang keempat yaitu perbedaan individu dalam pembelajaran. Setiap siswa memiliki karakteristik individu yang berbeda, seperti kemampuan kognitif, gaya belajar, dan latar belakang sosial. Menurut Horkheimer, mengembangkan teori kecerdasan majemuk yang menunjukkan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, dan kinestetik. Nah, maksud dari kecerdasan linguistik yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa dengan baik, baik lisan maupun tulisan. Ciri-ciri dari kecerdasan linguistik: yang pertama itu mudah memahami dan menyusun kata-kata, yang kedua menikmati membaca, yang ketiga menulis, keempat bercerita, yang kelima berdebat, atau yang keenam menyampaikan ide dengan jelas. Contohnya seperti penulis, jurnalis, pengacara, penyair, guru, dan pembicara publik. Nah, kecerdasan logika dan matematika, yaitu kecerdasan yang kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah yang melibatkan angka atau logika. Ciri-ciri dari kecerdasan logika dan matematika: yang pertama itu suka berhitung dan bermain dengan angka, yang kedua berpikir sistematis dan logis, yang ketiga mahir dalam memecahkan teka-teki atau masalah matematika. Contohnya ilmuwan, insinyur, akuntan, programmer, dan ahli statistik.
Nah, kecerdasan yang terakhir itu kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh dengan efektif untuk mengekspresikan ide, menyelesaikan masalah, atau menciptakan produk. Nah, orang dengan kecerdasan kinestetik tinggi ini biasanya memiliki keterampilan motorik yang baik dan sangat tanggap terhadap gerakan tubuh mereka. Contohnya, atlet, seorang ahli beda kayu, atau seniman patung. Nah, pembahasan yang kelima yaitu teori-teori belajar. Nah, teori menjadi salah satu landasan utama dalam psikologi pendidikan. Ada beberapa teori belajar yang penting. Pertama, teori behaviorisme. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon. Fokusnya adalah pada aspek yang dapat diamati seperti tindakan dan kebiasaan. Nah, teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Nah, teori ini menekankan bahwa belajar melibatkan proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Belajar dianggap sebagai aktivitas internal yang melibatkan pengolahan informasi. Nah, teori yang terakhir yaitu teori kognitivisme. Nah, teori ini menyatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi menciptakan pemahaman baru. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi dalam psikologi pendidikan mencakup proses untuk mengukur pencapaian siswa selama proses pembelajaran. Ada dua penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu untuk memantau perkembangan siswa selama proses belajar dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Contohnya yang pertama, kuis atau tes singkat di tengah pembelajaran. Yang kedua, diskusi kelompok yang dievaluasi oleh guru. Yang ketiga, pengamatan langsung terhadap keterlibatan siswa dalam aktivitas kelas. Nah, yang kedua, penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif yaitu untuk menilai pencapaian akhir siswa setelah suatu prode pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester atau ujian final. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di masa depan. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.